speelt eigenlijk te veel toneel. En hij gelooft in zijn spel. Maar zo af en toe gelooft hij er zelf niet in. Bijvoorbeeld de manier waarop hij altijd zich een generaalsuniform aantrekt. Waar is het eigenlijk voor nodig? Maar het is alleen maar om indruk op mensen te maken. Ja. En de manier waarop hij spreekt, waarop hij zijn redenvoeringen houdt, dat is allemaal zo theatraal. Dat is nu eindelijk de natuur van de heer Sukarno. En in vele opzichten ontaardt het in hypocrisie. Barusan adalah potongan wawancara salah satu tokoh nasional Syafruddin Prawiranegara pada tahun 1967. Dalam kesempatan itu Syafruddin menyindir Soekarno yang disebutnya mempertontonkan hipokrisi dalam segala kebijakan, kata-kata, dan penampilannya di muka publik. Syafruddin menyinggung soal gaya pakaian Soekarno yang ala-ala militer yang menurutnya kurang pantas dan cenderung bertujuan untuk sekedar memberi kesan kepada orang-orang yang mendengarnya berbicara. Wih, tajam juga kritikannya. Kritikan Syafruddin ini memang menjadi gambaran persepsi orang-orang yang awalnya seperjuangan dengan Soekarno namun kemudian menyadari bahwa sang bung besar itu mulai mengarah pada kekuasaan yang cenderung absolut dan sikapnya terhadap orang-orang yang bertentangan dengannya juga cenderung mulai keras. Tonton selengkapnya di video Sejarah Soekarno ya. Nah, lalu seperti apa perjalanan hidup Syafruddin Prawiranegara yang sebetulnya kalau dipikir-pikir pernah secara tidak langsung menjadi Presiden Indonesia? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar menjadi member Pinter Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat membeli e-book Pinter Politik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain kesayangan kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, get your coffee and let's get it started. Syafruddin Prawiranegara dilahirkan di Serang, Banten pada 28 Februari 1911. Ayahnya adalah orang Banten yang berprofesi sebagai jaksa, sementara ibunya berdarah Minangkabau, bahkan masih memiliki garis keturunan Raja Pagar Uyung yang dibuang Belanda ke Banten karena terlibat Perang Paderi. Setelah menuntaskan sekolah menengah pertama di Mulo Madiun, Syafruddin lalu ke sekolah menengah atas di AMS Bandung. Pada 1939, Syafruddin kemudian masuk Rex Hogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Sekolah ini merupakan cikal bakal Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Syafruddin meraih gelar Mister in the Rechten atau Magister Hukum. Syafruddin sempat menjadi editor di media Suara Timur. Ia juga sempat menjadi pegawai siaran radio swasta hingga tahun 1940, bekerja di Departemen Keuangan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda hingga 1942 dan di Departemen Keuangan Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia hingga sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1945, beberapa hari setelah Indonesia merdeka, Syafruddin Prawiranegara ditunjuk sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Ini adalah lembaga legislatif yang menjadi cikal bakal DPR. Karena kiprahnya, Syafruddin kemudian masuk kabinet sebagai Menteri Keuangan RI pada masa jabatan mulai 2 Oktober 1946 hingga 26 Juni 1947. Ia kemudian sempat pula menjabat sebagai Menteri Pertanian merangkap Menteri Perdagangan. Namun sebelum masa jabatannya berakhir, pemerintahan RI terhenti lantaran Yogyakarta diduduki Belanda dan para pemimpinnya diasingkan keluar Jawa. Pada tanggal 19 Desember 1948, Syafruddin bersama beberapa tokoh lainnya, termasuk Tengku Muhammad Hasan, Sultan Muhammad Rashid, dan juga Lukman Hakim, mendeklarasikan pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Syafruddin menjabat Ketua, Perdana Menteri, sekaligus Menteri Keuangan PDRI. Secara teknis, Syafruddin bisa dianggap sebagai Presiden Indonesia saat itu. Ini terkait mandat lewat telegram yang disebut-sebut diberikan oleh Soekarno. Namun alih-alih Presiden, Syafruddin memilih menyebut dirinya sebagai Ketua PDRI. Ajib Rosidi dalam biografi Syafruddin Prawiranegara lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut telegram tersebut tidak sampai karena Belanda sudah terlebih dahulu membombardir kantor radio dan telekomunikasi di Yogyakarta.
Jadi sebenarnya Syafruddin sangat bisa disebut sebagai Presiden Indonesia kala itu. Adapun jabatan pemimpin tertinggi pemerintahan yang diemban Syafruddin ini berlangsung selama 207 hari. Pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta, ia mengembalikan mandat kepada Soekarno beberapa bulan sebelum pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda. Syafruddin sempat menempati jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri III dalam Kabinet Hatta II yang berlangsung mulai 4 Agustus 1949 hingga 20 Desember 1949. Ia kembali diposisikan sebagai Menteri Keuangan karena negara terancam krisis ekonomi. Di posisi ini, ia menerapkan kebijakan moneter yang cukup kontroversial, yakni yang dikenal dengan sebutan Gunting Syafruddin. Tulis di kolom komentar ya kalau kalian ingin kita bahas hal itu. Dari Menteri Keuangan, Syafruddin Prawiranegara kemudian menjadi Presiden Direktur Java Share Bank yang terakhir sebelum berganti nama menjadi Bank Indonesia. Ia juga merupakan Gubernur BI pertama. Hubungan dengan Soekarno dan pemerintah pusat akhirnya meruncing karena pada tanggal 15 Februari 1958, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia dideklarasikan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemudian merilis kabinet tandingan. Syafruddin Prawiranegara tampil sebagai Perdana Menteri atau pemimpin tertinggi PRRI. Syafruddin dan kawan-kawan membentuk PRRI karena kecewa terhadap pemerintahan Soekarno yang dinilai tidak adil terhadap daerah-daerah. Soekarno menyikapi berdirinya PRRI sebagai suatu bentuk pembelotan dan mengerahkan operasi militer untuk mengatasinya. Pada tahun 1960, PRRI berhasil ditumpas. Namun Soekarno memberikan pengampunan atau amnesti kepada tokoh-tokohnya, termasuk Syafruddin. Setelah diampuni, Syafruddin meninggalkan politik. Ia kemudian bergiat di Yayasan Pesantren Islam dan Korps Mubalik Indonesia atau KMI. Selama era Orde Baru berkuasa, Syafruddin giat berdakwah. Namun beberapa kali ia harus berurusan dengan rezim Soeharto. Pada Juni 1985 misalnya, Syafruddin diperiksa aparat karena khotbahnya dalam sholat Idul Fitri di Tanjung Priuk, Jakarta dianggap meresahkan. Syafruddin akhirnya meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 1989 di Jakarta pada usia 77 tahun. Meskipun jejak langkahnya beberapa kali memunculkan kontroversi, namun berkat jasa dan sumbangsinya untuk negara, pemerintah RI menetapkan dirinya sebagai pahlawan nasional pada 7 November 2011. Hingga kini banyak pihak menilai Syafruddin seharusnya layak dimasukkan sebagai salah satu presiden negara ini, mengingat jasanya untuk tetap menjaga eksistensi Republik Indonesia ketika tengah terpuruk. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Setujukah kalian kalau Syafruddin Prawiranegara juga ditetapkan sebagai salah satu presiden Indonesia? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di rumah aja patuhi protokol kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan kalian. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.